Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, rekan-rekan Dinas Karta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khususnya pada kesempatan kali ini yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Karta. Yang saya hormati seluruh panitia Ramadan beserta jajaran pengurus Rohis PT Lintas Karta, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan karyawan PT Lintas Karta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama
di majelis ilmu ini dalam rangka mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga berkumpulnya kita dan segala aktivitas ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dan juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya yang senantiasa konsisten berusaha menggenggam sunnahnya, semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Arta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai kajian zuhur pada siang hari ini, izinkan saya selaku moderator membacakan beberapa hal. Di antaranya yang pertama ialah mengenai peraturan kajian zuhur pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, diharapkan seluruh peserta yang laki-laki maupun yang perempuan yang tidak sedang berhalangan dimohon untuk sudah menyelesaikan ibadah sholat zuhurnya sebelum mengikuti kajian zuhur pada kesempatan siang hari ini. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom, dipastikan agar seluruh peserta kajian dapat menonaktifkan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya acara kajian kita. Lalu yang ketiga, bagi peserta ikhwan diperbolehkan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik untuk mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab penuntut ilmu. Lalu bagi peserta yang akhwat diperbolehkan untuk tidak membuka kamera. Lalu yang terakhir, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu para peserta kajian Rohis Lintas Arta untuk dapat berpartisipasi dengan cara mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema yang sedang diberlangsungkan pada kajian zuhur dengan cara mengetik pertanyaan tersebut di kolom chat, bisa ditujukan kepada everyone atau mungkin khusus pertanyaan tersebut dikirimkan kepada saya, yang nantinya kemudian pertanyaan tersebut akan kami tanyakan kepada Ustadz yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Lalu yang selanjutnya, informasi selanjutnya adalah bahwasanya Rohis Lintas Arta pada Ramadan 1443 Hijriah ini tidak hanya mengadakan kajian zuhur yang saat ini kita ikuti saja, namun juga menyelenggarakan beberapa acara menarik lainnya. Di antaranya adalah terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan yang biasa dilaksanakan 2 kali dalam sepekannya pada tanggal 4 sampai 29 April 2022. Di antara kajian-kajian menariknya adalah terdapat kaidah bahasa Arab atau kajian bahasa Arab untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu yang kedua ada kajian tahsinul Quran, mempelajari tanda baca dalam membaca Al-Quran untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Lalu yang terakhir, terdapat juga kajian fikih yang mempelajari ibadah atau tata cara ibadah keseharian kita. Lalu terdapat juga kegiatan menarik lainnya, yaitu pelatihan sholat dan imam. Pelatihan mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam. Yang pelatihan ini telah dilangsungkan pada tanggal 9 dan 15 April kemarin, dan insya Allah akan kami adakan yang terakhir pada tanggal 23 April 2022. Lalu yang terakhir, untuk kegiatan Ramadan ini juga tidak hanya dilaksanakan atau dikhususkan untuk karyawannya saja, namun juga diperuntukkan untuk seluruh anak-anak karyawan Rohis Lintas Arta, atau seluruh karyawan, anak-anak karyawan Lintas Arta, yang mana terdapat kegiatan yaitu pesantren kilat online. Pesantren kilat online ini seharusnya dilaksanakan kemarin pada tanggal 16 dan 17 April 2022. Namun kegiatan ini ditunda, insya Allah akan kami langsungkan nantinya di bulan Juni 2022, untuk tanggalnya akan kami informasikan segera. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti atau belum mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kegiatan kajian tematik maupun kegiatan pelatihan imam sholat, kami himbau untuk dapat bisa mengikuti atau mendaftarkan dirinya pada link yang saat ini telah tampil di hadapan Bapak Ibu dan juga telah kami share di kolom chat. Lalu yang selanjutnya, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu karyawan Lintas Arta untuk dapat berpartisipasi dengan cara berinfak untuk menyemarakan dakwah Rohis Lintas Arta khususnya di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, dengan cara mentransfer di nomor rekening 70013724437 atas nama Rohis Lintas Arta, atau bisa langsung scan pada QR barcode yang saat ini tampil di monitor Bapak Ibu sekalian. Dan juga nantinya QR barcode ini akan kami share di
kolom chat pada saat kajian berlangsung. Demikian informasi-informasi yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang berjudul Positive Thinking untuk Sehat, yang insya Allah pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Baik, apakah Ustadz Dr. Raihanul Bahrain sudah bergabung dengan kita? Belum ya? Baik. Kalau gitu kami akan membacakan terlebih dahulu profil pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, nama beliau bernama Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK. Beliau beralamat di Yogyakarta. Dan pada saat ini aktivitas beliau adalah sebagai pembina KIPMI atau Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia. Lalu beliau juga sebagai Koordinator Umum Indonesia Bertauhid. Lalu beliau juga sebagai pimpinan redaksi majalah Kesehatan Muslim. Nah ini pada saat ini kajian kita sangat menarik sekali dikarenakan kita akan menghubungkan antara kesehatan dengan agama kita. Oleh karenanya dihimbau sekali lagi kepada Bapak Ibu seluruh peserta kajian zuhur pada siang hari ini untuk dapat antusias mengikuti kajian ini dengan cara memiliki atau dengan cara memberikan pertanyaan pada kolom chat yang nantinya pertanyaan tersebut akan kami tanyakan kepada Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Baik Bapak Ibu, kita saksikan apakah Ustadz Dr. Raihanul Bahrain telah bergabung bersama kita. Baik, sepertinya masih belum bergabung. Kita menunggu sejenak. Kami informasikan kembali, Bapak Ibu, bahwasanya kajian kita nantinya akan kami berlangsungkan kurang lebih selama 1 jam, yang mana nantinya pada 30 menit pertama kita akan mendengarkan materi dari Ustadz, lalu selanjutnya kita akan gunakan waktunya untuk sesi tanya-jawab. Baik, sepertinya Ustadz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat semuanya teman-teman. Ya, berkah. Baik, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Positive Thinking untuk Sehat, Ustadz. Nah, insya Allah ini Ustadz memiliki waktu untuk memaparkan materi kurang lebih setengah jam. Nanti insya Allah akan kami lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada Ustadz Dr. Raihanul Bahrain kami persilahkan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, baik teman-teman sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Ya, insyaallah siang hari ini ya kita sharing-sharing ya, kita ngobrol-ngobrol tentang positive thinking ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan, terutama kesehatan jiwa ya, walaupun juga berpengaruh juga terhadap kesehatan badan juga ya. Dan positive thinking ini diajarkan juga dalam syariat kita ya, yaitu namanya husnuzon ya, insya Allah tahu semua. Tapi kita perlu lebih menyelami maknanya ya, maksudnya apa sih husnuzon, kemudian apa yang bisa memotivasi kita untuk tetap husnuzon itu apa, kemudian bagaimana juga ya kita agar terbiasa husnuzon gitu, positive thinking ya. Dan ini mengingatkan saya dulu ya ketika saya dulu ya masuk stase jiwa ya, ilmu kedokteran jiwa. Jadi kita dulu kan waktu dokter umum itu mempelajari hampir semua bagian-bagian stase-stase ya. Kita belajar ya ilmu-ilmu dasar, salah satunya adalah ilmu jiwa. Ya, kita ya bertemu dengan orang yang sakit jiwa ada gitu ya. Dalam situ kita pelajari ternyata cukup banyak beberapa penyakit-penyakit itu yang penyakit badan maksudnya ya. Selain penyakit jiwa tentunya penyakit badan yang juga dia itu terpengaruh dengan kondisi kejiwaan seseorang. Ya, kondisi kejiwaan. Jadi dari judul ini positive thinking dengan sehat itu ada kaitannya begitu ya. Ada kaitannya. Pernah ya beberapa teman-teman klinisi di bagian jiwa itu
mereka sering menekankan ya, terkadang teman-teman yang merawat pasien atau praktek dan berjumpa dengan pasien karena berbagai macam penyakit gitu ya, penyakit badan, penyakit diabetes, penyakit stroke. Ada satu hal yang lupa diobati, yaitu mengobati kondisi kejiwaannya. Jadi terkadang kita, teman-teman yang fokus ke penyakit itu, kita terlalu fokus ke penyakit pasien gitu. Ya, kita fokus menyembuhkan, kita fokus mengobati, ya, membuat stabil gulanya, membuat stabil kolesterolnya, kita fokus di situ. Tapi kita ternyata lupa dengan mengobati kondisi kejiwaannya. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang sakit ya, itu pasti berkaitan dengan kondisi jiwa gitu. Ya, kondisi jiwa. Contohnya aja yang paling sederhana dan yang paling simpel ya, kita gitu ya. Karena kita ngantor, terikat dengan waktu, kemudian terikat dengan tugas, serta terikat dengan berbagai macam deadline gitu ya. Ini yang membuat kita itu kalau sakit semakin sakit. Ya, kenapa? Ya coba kita sekarang sakit ya. Kita sakit. Sakitnya sederhana ya, mungkin batuk pilek, demam 3 hari. Itu mau tidak mau kita juga memikirkan pekerjaan kantor. Ada tugas, pekerjaan kantor, deadline, tagihan dari bos, dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita juga tidak maksimal melakukan recovery. Seperti itu. Ya, berbeda mungkin dengan zaman dahulu ya gitu. Kalau sakit ya mereka kan biasanya bekerja di ladang, ya, bekerja di peternakan mungkin ya. Mereka dulu ketika bekerja kalau sakit ya sudah fokus istirahat di rumah ya, nggak ada HP, nggak ada tagihan, nggak ada lihat grup WhatsApp, grup kerja, nggak ada. Mereka fokus untuk penyembuhan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, jadi judul ini memang ada kaitannya, bahkan memiliki kaitan yang cukup erat gitu antara pikiran kita dengan kesehatan, dan termasuk salah satunya di sini yaitu positive thinking untuk sehat begitu ya. Nah, ini yang kalau dalam bahasa syariat ya namanya husnuzon, berarti husnuzon. Ya, husnu itu baik, dzon sangkaan. Dan salah satu hadis atau nas yang berbicara tentang husnuzon ini cukup banyak, dan salah satu yang paling sering dibawakan oleh ulama adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, ya, zakaroni, dan aku bersamanya jika mengingatku. Ya, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Nah, oleh karena itu zon di sini ya, bisa suuzon, bisa husnuzon. Ya, bisa prasangka yang baik, bisa prasangka yang buruk gitu loh. Dan sesuai dengan prasangka maksudnya apa? Contohnya misalnya begini. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan ketika turun musibah gitu, kepada kita ya, turun musibah. Musibah berbagai macam, pada harta, pada anak, pekerjaan, keluarga, ya macam-macam ya. Setiap kita pasti ada musibahnya. Ya, tidak ada orang yang tidak dapat musibah, tergantung cara kita menghadapi, dan itulah dunia katanya ulama, inna dunya darul ibtila. Yang namanya dunia itu adalah tempat kita diuji gitu loh. Masing-masing ada ujiannya. Ya, hanya saja ada yang mengeluh, ada yang tidak mengeluh gitu loh. Jadi kita jangan menyangka, waduh enak banget hidupnya ya, kok hidupnya enak, lancar. Ya, jangan kita kira. Ya, jadi semua orang sama, mereka dapat ujian masing-masing, hanya saja yang terlihat kehidupannya lancar itu mereka tidak mengeluh. Nah, ini jawaban hadis ini, jawaban dari ada yang bertanya, kalau turun musibah, apakah itu ujian yang menaikkan derajat atau itu adalah hukuman, azab?
Ya, apakah musibah itu ujian atau azab? Apakah itu rasa cinta, rasa sayang dari Allah, atau itu adalah hukuman berupa ghadabullah, kemarahan Allah kepada kita? Jawabannya adalah dari hadis ini tergantung dari zon kita kepada Allah, persangkaan kita. Ya, kalau ada turun musibah, kemudian kita pun berprasangka ya, berprasangka yang baik ya. Ini berarti Allah ini menguji saya, ingin menghendaki kebaikan kepada saya. Liya beluani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku ini bersyukur atau aku ini kufur. Ya, dan supaya untuk apakah saya orang sabar apa enggak, dan untuk menaikkan derajatku. Ya, dan aku harus tegar, aku harus kuat, aku harus sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani aku di luar kehendakku. Aku harus sabar dan aku harus segera mencari solusinya. Bukan mencela dalam kegelapan, mencela takdir Allah, marah serta murka dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada aku. Nah, ini berarti kalau kita husnuzon seperti ini, berarti ini adalah ujian yang menaikkan derajat. Dan termasuk dalam beberapa keutamaan hadis. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau kita suuzon, ada musibah turun, kita suuzon, pertama, kita tidak terima. Kenapa sih Allah kok takdirkan seperti ini? Kenapa sih kejadiannya begini? Kenapa harus saya gitu loh? Saya nggak terima. Ya, nggak terima. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, ini semua pasti ada yang nggak beres. Pokoknya kenapa harus saya gitu? Kenapa turun kepada saya? Seperti itu. Ya, nggak terima. Kemudian ditambah lagi nggak terima ya, mulai marah, murka dengan takdir Allah. Ya, mulai banting pintu, banting ini, ya tendang sana, marah, meluapkan emosi, marah-marah kepada orang, murka, wajah memerah, otot alisnya naik, suara meninggi, marah kepada semua orang, melampiaskan kekesalannya terhadap takdir Allah kepada semua makhluk. Kucing lewat ditendang, dibanting, ada orang dimarahi, ya nggak terima pokoknya kenapa saya yang sial gitu, nggak terima gitu ya. Nah, kurang lebih. Kalau seperti ini berarti husnul suuzon berarti. Ya, dia suuzon kepada Allah, berarti Allah mentakdirkan ini supaya saya hancur. Allah mentakdirkan ini karena Allah nggak suka sama saya. Allah mentakdirkan ini karena ya saya ya ini ya Allah ingin hancurkan saya gitu. Nah, kalau keadaannya seperti ini namanya ya ini jelas namanya azab bagi kita. Azab. Ya, dan sinilah pentingnya. Nah, tetapi di balik ini semua, memang kalau kita belajar teorinya sangat gampang dan sangat mudah teorinya. Mudah banget. Ya, gampang banget ngomongnya ini gampang banget ya. Tetapi untuk mempraktekkan, ya, untuk menerapkan, nah ini kita butuh keimanan yang besar kepada Allah. Keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan balasan Allah. Kita perlu kekuatan iman, perlu bimbingan taufik dari Allah untuk senantiasa ridho dan kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini husnuzon ya, positif. Dan kalau kita kembalikan kepada kesehatan tadi, tentu dia akan sangat sangat erat kaitannya ya. Ya, orang yang marah, depresi, gangguan jiwanya itu ya ada penelitian ya, pertama menurunkan daya tahan tubuh. Jadi memang begitu ya, orang yang depresi begitu. Kemudian juga pertama kemarin menurunkan regenerasi sel. Makanya ada orang yang bilang kalau sering marah mukanya cepat tua. Itu benar. Pemarah, kemudian marah, depresi, itu mukanya lebih cepat tua. Iya memang.
Ya, terlebih kalau bicara secara kedokteran, ketika kita marah gitu ataupun depresi dan sebagainya, kita mengeluarkan hormon adrenalin yang berlebihan. Dan ini hormon adrenalin ini memang bagus ya. Dia itu dalam keadaan tertentu darurat bagus ya, meningkatkan berbagai macam aktif. Tapi kalau dia keluar terus-menerus, tidak stop, non-stop, itu malah merusak tubuh. Hormon adrenalin itu malah merusak tubuh. Ya, ini ada kaitannya emang, insya Allah seperti itu. Ya, dan tentunya ini yang penting kita bedain begitu ya. Perlu kita bedakan bahwasanya kita itu harus bedain antara husnuzon dengan gurur tertipu. Ya, artinya kita tengah-tengah ya. Artinya jangan sampai kita husnuzon kemana semuanya ya. Jadi kita perlu juga namanya waspada. Waspada ya. Ya, selain husnuzon kepada Allah, kita juga perlu husnuzon kepada saudara kita. Ya, kepada saudara kita. Tadi kan husnuzon kepada Allah. Sekarang kita husnuzon kepada teman, teman kerja, sahabat. Ya, itu perlu husnuzon. Hukum asalnya husnuzon gitu loh. Jangan dikit-dikit curiga atau bahasa psikologinya paranoid ya. Dikit-dikit paranoid. Kita harus husnuzon. Hukum asalnya husnuzon. Seperti itu. Ya, dan banyak hadis-hadis terkait dengan ini. Iyyakum wadhanna fa innal dhanna aksabul hadis. Ya, hati-hati kalian jangan prasangka-prasangka. Ya, jadi kita berusaha husnuzon dengan teman-teman, saudara dan sebagainya. Kalau bisa kasih uzur. Kalau bisa begitu ya. Oh, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Dan memang enak namanya husnuzon ya. Daripada kita seuzon terus itu nggak enak. Coba aja deh ada orang teman kerja kita, teman-teman satu ruangan, kita suuzon terus sama dia, itu nggak enak ya, nggak enak ngobrol sama dia, nggak enak bermuamalah dengan dia, nggak enak, baru ketemu aja udah nggak enak gitu loh, baru ketemu sudah ada aura-aura nggak enak kalau kita suuzon terus. Ya beda kalau kita husnuzon, kita senang gitu loh. Ya husnuzon ya, kita senang, kita bahagia kalau ketemu, kita tegur sapa, gembira, malah enak. Tapi kalau kita suuzon terus nggak enak. Kalau gaul ya, bergaul itu husnuzon terus nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Ketemu aja harusnya kita ketemu orang senang, bahagia. Ini semua orang kita serem ya. Apa kita wajah kita wajah kita itu nggak nyaman. Itu nggak enak ya, seperti itu. Nah, tentu kita diperintahkan husnuzon, tetapi jangan sampai juga terlalu husnuzon, akhirnya tertipu gitu ya. Jadi kita juga perlu waspada juga ya, hati-hati, jangan, maksudnya kalau bahasa orang sekarang ya jangan polos banget gitu ya. Kita juga perlu waspada ya kalau ada beberapa indikasi-indikasinya begitu ya. Itu. Ya, dan ini yang paling penting ya, bagaimana kita bisa husnuzon kepada Allah dan husnuzon juga kepada takdir Allah seperti itu. Mau nggak mau kita beriman dengan takdir Allah. Ya, beriman dengan takdir. Ini kuncinya supaya kita selalu husnuzon. Kita percaya dengan takdir. Ini kembali lagi kepada pelajaran tauhid dasar ya, kita beriman dengan takdir Allah. Karena Allah berfirman, ciri-ciri wali Allah. Wali Allah itu ciri-cirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-cirinya wali Allah itu dia pertama tidak khauf, tidak takut berlebihan. Wa lahum yahzanun, dan tidak sedih berlebihan, tidak sedih. Jadi ini ciri wali Allah ya, dalam Al-Quran. Jadi bukan juga maksudnya ciri wali Allah tuh bisa terbang gitu ya. Ya bisa terbang, kemudian bisa ini dan sebagainya. Jadi bukan begitu maksudnya ciri wali Allah. Ya, dan disebutkan, coba kita perhatikan di sini kata-kata khauf ya. Khauf itu rasa takut. Ya, rasa takut artinya khauf itu takut dengan sesuatu yang ada di masa akan datang. Takut apa? Takut dengan sesuatu yang ada di masa akan datang, seperti itu. Ya. Dan ini berarti beriman dengan dengan hal yang terjadi di masa akan datang. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu cemas berlebih. Itu maksudnya. Ya, tidak perlu terlalu cemas berlebih.
Nah, demikian juga dengan yahzanun ya. Zihadun itu artinya bersedih, artinya terkait dengan takdir Allah yang telah lewat. Nah, jadi orang yang wali Allah yang beriman beneran itu ya, kalau kita beriman dengan takdir Allah, kita tidak perlu cemas berlebihan dengan sesuatu hal yang ada di masa depan dan tidak perlu bersedih atau depresi atau terlalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Ya, dan ini kuncinya seseorang bahagia di muka bumi, yaitu tidak perlu terlalu cemas dengan akan datang dan bersedih depresi dengan apa yang ada di masa lalu. Karena penyakit jiwa kita ini cuma dua itu. Ya, kita mencemaskan masa depan, terlalu cemas, dan kita mengungkit-ungkit masa lalu yang telah lewat, sedih. Ya, jadi cuma dua ini begitu. Ya, dua ini yang menjadi sebab ya kita. Ini kuncinya kita bisa husnuzon ya, kembali ya. Dan sekali lagi ya, terkait dengan takdir Allah ini ya gampang banget teorinya. Teorinya sangat mudah, gampang, tetapi untuk menerapkannya ya kita butuh pertolongan Allah. Ya butuh sering diingatkan dan butuh ya kita seperti ini mengaji begitu ya. Nah ini disebutkan ya bahwasanya dalam hadis banyak ya menjelaskan bahwasanya apapun kalau agar kita ridho dengan takdir Allah kita tahu pasti yang terbaik gitu ya. Ya karena apapun yang menimpa kita suatu hal yang tidak kita suka gitu ya. Bahkan sampai rasa lelah ya, rasa capek kerja dan sebagainya itu semua takdir Allah dan akan menghapuskan dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adhan wala ghamin hatta syauqata yashakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, rasa sakit, khawatir, sedih, gelisah, sampai-sampai duri yang kecil gitu. Duri yang kecil itu kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Ya, itu. Dan ini yang paling penting ya, supaya kita husnuzon terus ya. Dan kalau kita lihat contoh yang paling bagus ya, kaitannya positive thinking, kaitannya husnuzon itu dengan kesehatan, contohnya adalah suri teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ada contoh teladan yang nyata gitu. Contoh teladan yang nyata. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling ridho dengan takdir Allah. Beliau orang yang paling ridho. Dan kuncinya apa? Di sini kunci dari kesehatan beliau. Makanya para ulama menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau hanya sakit sekali atau dua kali saja. Sekali atau dua kali, yaitu sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit sebelum meninggal. Sekali dua kali kan bayangin tuh, seumur hidup cuma itu. Ya kalau kita pasti ada sakitnya ya sakit gigi, sakit hati, ya sakit ini macam-macam pernah. Kenapa demikian? Padahal ya kalau kita berbicara Nabi SAW tuh mayoritas kehidupannya miskin. Ya, Aisyah mengatakan tidak pernah makan enak dalam 3 hari. Terkadang hanya ada air sama kurma aja di rumah. Itu kan kalau menurut ilmu kedokteran di zaman sekarang air sama kurma itu kan ya kurang gizi ya, mana sumber proteinnya, mana sumber ininya gitu. Ya. Tapi beliau kenapa bisa sehat? Salah satunya ini ya, pikirannya tenang. Selalu ridho dengan takdir Allah karena Rasulullah SAW yang paling paham dengan Allah dan takdirnya, ridho. Ini tenang. Kita berbeda dengan kita ya, makan bergizi, ya tidak terlalu capek, sebagian kita olahraga goes ya kemudian running lari ya, ada yang olahraga ini dan sebagainya ternyata kita masih sering sakit. Kenapa? Satu ya, pikiran ya, entah pikiran pekerjaan, pikiran hasad, dengki ya, ini dan sebagainya ya, itu yang menyebabkan kita demikian gitu, seperti itu ya buat demikian ya. Nah,
Oke, jadi yang paling penting adalah ini ya, kunci sehat kita tidak protes dengan takdir Allah. Ya, jangan protes. Ya, karena takdir Allah yang terbaik ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak protes dengan takdir Allah gitu ya? Kita husnuzon terus ya. Kita begini deh. Sekarang kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan misalnya ada orang ya, contohnya saya adalah dokter gitu ya. Contohnya kita ini kita nggak pernah lihat operasi ya. Tiba-tiba kita nggak tahu operasi. Tiba-tiba kita lihat dokter itu merobek perutnya orang. Dokter bedah merobek perut seseorang. Kalau kita lihat ini kan, kok dirobek gitu loh. Nah pasti kita akan protes, bahkan kita marah, lo kok kamu robek perutnya gitu loh. Ya, kita marah, kita protes. Tapi ternyata tentunya semua orang yang tahu hikmahnya, semua orang yang tahu bahwasanya dokter ini menghendaki kebaikan. Semua orang tahu bahwasanya dokter bedah ini ya memang begitu caranya untuk menyembuhkan gitu loh. Maka dia ridho, bahkan dibilang silakan ya. Bahkan orang pergi ke dokter bedah supaya dibedah, supaya ya batunya diangkat, darah ini diangkat gitu. Ya. Jadi orang yang tahu ya berilmu bahwasanya dokter bedah ini baik, tujuannya bagus, memang dirobek itu ya untuk begini nanti dijahit lagi supaya lebih bagus ya. Dia akan senang, malah dia bayar tuh dokter bedahnya tuh. Ya, tapi kalau dia nggak tahu sama sekali, nggak pernah lihat dokter bedah, nggak kenal, ya pasti pertama kali lihat pasti marah, dia protes, kok kamu gini gitu loh, kok begini. Nah demikian juga dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, kalau kita protes gitu ya, baik protes dengan ucapan ya sekedar gitu dan sebagainya, itu termasuk protes. Apalagi banting-banting sana sini. Ya, ya ini pentingnya ya kita supaya tidak protes dengan takdir Allah. Bagaimanapun caranya kita berusaha ridho, ya kita husnuzon. Dan ini akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan tentunya nanti berpengaruh semuanya dengan jiwa, dengan kesehatan badan. Ya, mungkin salah satu lagi contoh ya, kesehatan badan kita pengaruhnya dengan positive thinking. Ya, mungkin teman-teman pernah ya cemas berlebihan. Itu kalau cemas berlebihan, asam lambung keluar. Asam lambung keluar. Ya, makanya ada orang kalau cemas, depresi berlebihan, dia mahnya kambuh. Ya iya, memang begitu. Itu sudah kaitan antara pikiran dengan penyakit badan, seperti itu. Ya. Dan ini ya sesuai hadisnya tadi, aku bersesuai dengan prasangka hambaku, demikian. Dan ini mungkin yang terakhir agar kita mudah husnuzon ya. Coba kita ingat-ingat hadis ini dan semoga kita dimudahkan untuk terus mengingat hadis ini. Hadis ini bercerita tentang bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, hadis ini Rasulullah SAW pernah lewat rombongan tawanan perang, dan di tengah rombongan tersebut ada ibu-ibu yang sedang mencari bayinya. Tentunya ibunya ini dia sibuk luar biasa begitu. Dia cari-cari bayinya, mana bayiku ya. Namanya juga habis perang ya, terpisah. Ya, ibu ini hampir nangis ya, hampir gila, berpisah dengan bayinya. Dia cari. Kemudian dilihat oleh para sahabat, ibu ini sibuk nyari bayinya. Mana bayinya? Dia hampir gila nyari bayinya. Kemudian tatkala berhasil menemui bayinya, maka ibu itu segera memeluk bayi tersebut, disusui, kemudian dia elus ya, dia curahkan semua kasih sayangnya kepada bayi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya yang menyaksikan, atarawna hadhihi tarihatun waladaha finnar, apakah kalian kira ibu ini tega melempar anaknya ke dalam kobaran api? Kulna lah, para sahabat menjawab tidak, ya, nggak mungkin dia lempar, ibu ini nggak mungkin melempar anaknya ke dalam kobaran api. Maka Rasulullah SAW bersabda, wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, jadi kalau kita bayangin ibu sangat sayang kepada anaknya, Allah lebih sayang. Kalau ibu tadi nggak tega melempar anaknya ke kobaran api, Allah sebenarnya nggak tega lagi melempar hamba-hambanya ke neraka.
Ya, tetapi hambanya yang kebangetan, ya, hambanya yang lari menjauh. Allah pengen mendekat, hambanya menjauh. Ya gimana gitu ya? Seperti itu. Ya baik, mungkin demikian insya Allah ya, materinya ringkas setengah jam ya, kita mungkin lebih baiknya tanya jawab ya, dan mungkin silakan bertanya tentang tema-tema kesehatan seputar Ramadan itu boleh, silakan. Saya kembalikan kepada hostnya. Baik, jazakallah khair Ustaz telah memaparkan materinya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz kita. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Baik, Ustadz, mungkin ada pertanyaan ini, Ustadz. Hukumnya vaksinasi di bulan Ramadan, Ustadz? Ya, hukum vaksinasi di bulan Ramadan ya baik ya. Saya punya tulisan terkait hal ini. Hukumnya tidak membatalkan puasa ya, boleh, insya Allah nggak batal, dan itu sudah ada fatwa MUI juga ya, nggak batal insya Allah. Ya, insya Allah nggak batal ya, boleh aja, insya Allah. Baik. Dan ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita ini sedang berpuasa, namun kondisi kita ini kurang minum gitu, Ustadz, karena memang waktunya terbatas, waktu makannya terbatas, dan juga memang ketika ada waktu untuk makan itu, untuk minum itu agak kurang. Nah, ini mensiasatinya seperti apa, Ustadz? Ya, sebenarnya untuk minum itu kita bisa atur sebenarnya ya. Kan teorinya 8 gelas per hari, atau untuk perempuan itu 1,5 sampai 2 liter, kalau kita laki-laki 2 sampai 2,5 liter ya. Sebenarnya biasa kita siasati ya caranya dengan minum secara berkala. 8 gelas itu bisa diatur. Pertama, 1 gelas ketika berbuka puasa. Yang kedua, 1 gelas ketika selesai makan ya. Yang ketiga, 1 gelas sebelum berangkat tarawih. Keempat, 1 gelas setelah pulang tarawih. Kelima, 1 gelas setelah makan malam ya, biasanya kan makan atau sebelum tidur. Kemudian keenam, 1 gelas ketika bangun sahur. Kemudian yang ketujuh, 1 gelas ketika makan sahur. Yang kedelapan, 1 gelas sambil nunggu azan subuh. Ya, kalau gelasnya gelas itu pun gelasnya sekitar 200 ml, 250 atau 300 ml, dan itu sudah 2 liter lebih. Ya, dan itu gelas kecil ya, nggak sampai besar. Intinya 2,5 liter itu sudah cukup. Ini bisa diatur kok. Ya caranya begitu insya Allah ya. Baik, Ustadz. Lalu untuk selanjutnya, Ustadz, ini bagaimana untuk menghindari kalau kita lagi puasa itu menghindari flu dan radang tenggorokan, Ustadz? Karena biasanya penyakit-penyakit yang timbul ketika kita sedang puasa itu ya batuk, flu, dan juga biasanya radang tenggorokan. Nah, ini mensiasatinya agar kita ini terhindar dari penyakit-penyakit itu di saat kita sedang puasa, bagaimana, Ustadz? Iya, biasanya yang itu tuh pertama kayak tadi ya, kurang minum biasanya. Kurang minum, makanya kalau bisa minum banyak insya Allah ya, karena kurang minum di tenggorokan berpengaruh. Ya, kemudian yang kedua bisa jadi mungkin karena selama puasa kita itu malas bergerak ya, maunya tidur aja. Nah ini nggak bagus juga ya. Ya justru yang benar itu selama puasa kita berusaha tetap aktivitas. Jadi kalau kita tidur ya bawaannya tidur terus gitu. Bawaannya tidur terus ya, seperti itu. Ya jadi yang demikian, dan jangan lupa mungkin kita juga ya minum vitamin juga ya, nggak apa-apa. Minum vitamin C, zinc dan sebagainya seperti itu. Ya, karena mungkin selama puasa kita ya, kurang perhatiin gizi mungkin. Demikian insyaallah. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaan, Ustadz. Ini bertanya mengenai tips. Tipsnya bagaimana, Ustadz, agar selama puasa ini kita tetap bugar, agar tidak ngantuk dan tidak tidur setelah subuh, Ustadz? Ya, agar tidak tidur setelah subuh itu kita coba cari aktivitas gitu loh. Ya, cari aktivitas. Karena yang bikin kita tidur setelah subuh nggak ada aktivitas.
Ya, kita coba cari aktivitas kayak contohnya kalau saya habis subuh ngisi kajian full. Ya, full ngisi kajian atau mungkin teman-teman coba gitu ya, habis subuh ya jangan pulang dari masjid ya, ngaji dulu gitu ya. Seperti itu. Ya, yang bikin kita tidur setelah subuh ya nggak ada aktivitas ya. Ya, kalau bisa ya ada aktivitas ya, ikut kajian, ikut apa ya, di masjid gitu ya, olahraga kayak jalan apa ya. Kalau nggak ada aktivitas ya udah, apalagi di kamar ya, scroll 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 tidur gitu ya, di kamar gitu ya, main HP di kamar, habis subuh main HP di kamar sampai habis subuh, scroll 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 ya udah tidur gitu, seperti itu. Nah kemudian gimana seperti bugar ya tadi ya, kita tetap gerak gitu ya. Justru yang bikin lemes ketika puasa itu kita nggak gerak. Ya kenapa? Kalau kita bergerak, otot-otot itu akan bergerak ya dan akan mengeluarkan hormon anti insulin. Ya, yang dia akan memicu untuk pelepasan glukosa dari cadangannya. Jadi kita tetap berenergi. Seperti itu. Ya. Makanya tetap aktivitas gitu ya. Adapun hadis ya naumus shaim ibadah ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah ya, hadisnya dhaif ya. Ini enggak benar gitu. Seperti itu. Ya, itu demikian ya untuk apa supaya bisa efektif ya aktivitasnya. Baik, Ustaz. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang kayaknya mungkin agak di luar konteks nih, Ustaz. Pertanyaannya adalah mengenai asuransi, Ustaz. Ini apakah asuransi jiwa itu haram? Iya, baik ya. Kalau kita berbicara asuransi ya, itu hampir semua fatwa ulama menjelaskan ya, asuransi itu tidak boleh. Kenapa pada asuransi ya, terutama apalagi asuransinya itu asuransi yang berbasis kepada keuntungan gitu ya. Di situ ada namanya goror, ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan. Ya, jadi kalau ketidakjelasan asuransi jiwa itu ya, sepertinya asuransi jiwa itu adalah kita asuransi jiwa ya. Maka kemenangan kita itu ya, jadi kita kan bayar terus ya. Kemenangan kita kalau kita sudah mati ya, kita mati menang, dapat uang banyak. Gitu ya. Jadi ini terlalu banyak fatwa ulama menjelaskan asuransi itu adalah ada goror di situ, nggak boleh, ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan ini akhirnya sering menimbulkan konflik ya. Beberapa orang tuh kadang-kadang dia bayar premi rutin, tapi ketika pas kecelakaan, pas ketika apa, loh kok nggak bisa ditagih. Banyak ya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Karena nggak jelas itu kapan waktunya, kapan ininya itu ya. Dan Islam itu punya solusi terkait hal ini. Solusinya adalah ta'awun ya, namanya ta'awun. Ta'awun itu bagaimana? Ta'awun itu adalah kita contohnya begini, ta'awun ya. Contohnya 10 orang ya. Kita contohkan skala kecil dulu ya. Skala kecil 10 orang. 10 orang nih janjian. Kita setiap bulan kita sama-sama kumpulin 100.000. Nah, siapa yang sakit, kita pakai 100.000 ini untuk dia gitu loh. Asalkan dia beneran sakit. Ini namanya ta'awun. Dan dan tidak boleh ada paksaan. Kalau dia bulan itu lagi nggak bisa bayar, jangan dipaksa. Kemudian jangan pakai denda juga. Ya, jadi ta'awun ini lebih ke arah sukarela. Dan ini kalau yang namanya sukarela, kita akan ikhlas. Beda kalau apa ya, 10 orang tuh janjian harus bayar ya. Nanti kalau dia sakit, bukannya senang, dia malah iri. Oh, dia yang sakit sih, dia yang dapat, kurang ajar gitu ya misalnya. Tapi kalau semuanya dibangun di atas sukarela, yang ada adalah kebahagiaan. Seperti itu. Ini namanya konsep ta'awun dalam Islam. Ya, intinya adalah tidak boleh ada paksaan di situ. Ya, dan memang ya bisa diterapkan ya, bisa seperti itu. Ya, demikian soal. Baik, Ustaz. Ada lagi sebuah pertanyaan, Ustaz. Ini bagaimana cara melatih puasa untuk penderita mah akut? Karena sudah coba puasa, tapi setiap siang mahnya kambuh, Ustaz. Ya, kalau mah itu ya, berarti ini mahnya karena penyakit gitu ya. Mahnya karena penyakit ya. Baik itu mungkin ada tukak lambung, ada infeksi Helicobacter pylorus ya. Kalau seperti ini memang ya tidak sembarangan puasa ya, perlu periksa ke dokter tergantung tingkat keparahannya. Ya, jadi tergantung tingkat keparahan. Ya, jadi saran saya ke dokter dulu tuh, itu mahnya kenapa? Banyak faktor ya. Kalau mahnya karena sekedar psikologis itu malah puasa bikin sembuh. Ya memang demikian ya, kalau puasa itu kalau orang mah itu nggak boleh sembarangan malah. Bahkan bisa bikin parah. Saran saya doa ke dokter gitu insya Allah. Baik.
Mungkin sebelum kami bacakan pertanyaan selanjutnya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini kalau misalkan tadi itu Ustaz mengatakan marah-marah itu kan dapat menaikkan asam lambung, Ustaz ya. Nah ini kalau misalkan sudah terjadi yang demikian, gitu Ustaz, sudah asam lambungnya sering naik. Nah ini cara agar menyembuhkannya ini yang alami dengan cara apa, Ustaz? Cara menyembuhkannya ya, cara menyembuhkannya mau tidak mau ya dengan kita belajar mengontrol emosi. Ya, mengontrol emosi. Bagaimana caranya? Ya belajar gitu loh. Sebagaimana kita belajar naik motor. Dulu kita kan belajar naik sepeda ya. Kan kita nggak ada ya, lihat sepeda langsung ngebut bus, nggak ada ya. Pelan-pelan dulu. Ya, apa namanya? Kita naik sepeda tuh 1-2 kali kayu jatuh ya. Pelan-pelan naik sepeda ya, kemudian ngebut sebentar ya. Berhasil muter-muter kompleks, senangnya luar biasa. Ya. Belajar sama juga. Melatih emosi juga perlu belajar. Pelan-pelan belajar, ingat-ingat, dilatih. Ya, sebagaimana kita melatih nendang bola, melatih dribble, melatih ini sama. Emosi juga latihan. Ada ilmunya, ada apanya, kemudian kita belajar sampai kuat. Ya, jadi memang begitu ya. Sebagian orang tuh memang saya emosian, gimana lagi? Kalian harus paham. Ya, kalian harus paham sifat saya, memang saya begini, saya tuh meledak-meledak gitu ya. Jangan begitu gitu ya. Di mana tanah dipijak, langit dijunjung ya. Kita harus belajar gitu loh. Jangan sampai orang maunya mahamin kita seperti itu. Ya, mungkin demikian insyaallah. Baik Ustaz, ini tadi permasalahan asuransi, Ustaz. Ternyata ada pertanyaan lanjutannya, Ustaz. Ini kalau misalnya pertanyaannya itu asuransi jiwa yang syariah, apakah masih tetap tidak diperbolehkan, Ustaz? Asuransi ya. Jadi masalahnya asuransi syariahnya itu yaitu ya tidak semua label syariah itu kita ternyata boleh-boleh gitu ya. Tidak semua gitu. Walaupun ada label syariahnya. Ya, label syariahnya. Kenapa? Karena kalau sudah prinsipnya goror tetap nggak boleh gitu loh. Ya, kalau prinsipnya goror itu tetap nggak boleh. Kenapa? Di mana prinsipnya asuransi ya gorornya itu ya. Ya, dan kita kan bayar premi kepada orang lain, bayar premi, ya kemudian ada gorornya seperti itu. Ya, jadi setahu saya ya tapi kalau dia menyusun konsep asuransi syariahnya itu, jadi prinsip dari yang benar tuh ta'awun, artinya dalam ta'awun itu tidak ada pihak yang diuntungkan gitu loh. Sedangkan kalau asuransi kan yang punya asuransi untung gitu. Ya, jadi prinsip dari ta'awun adalah itu gerakan sosial, murni membantu gitu. Sehingga semuanya senang. Yang dibantu senang, yang uangnya dipakai juga senang gitu. Itu prinsip ta'awun. Ya, prinsip ta'awun sesama orang. Nah, tetapi kalau sudah prinsipnya pemilik asuransinya untung, dia kan nyari untung kan, buat gaji pegawai bagi apa. Nah, itu akan ke depannya akan melahirkan friksi-friksi. Apalagi ada namanya transaksi goror. Itulah kenapa transaksi goror, ya transaksi akad jual beli dilarang karena gorornya, karena itu akan melahirkan permasalahan-permasalahan ke depannya begitu. Ya. Jadi kalau namanya asuransi syariah tapi dia menerapkan ta'awun, artinya ya konsepnya tadi boleh. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya adalah kalau ini ada pertanyaan sekarang ini jika diperhatikan banyak sekali orang-orang yang usianya telah mencapai usia 50, 60 ini terjadi penyakit stroke, Ustaz. Nah, ini agar kita sebagai generasi yang masih muda, agar kita nantinya tuanya terhindar dari penyakit stroke ini, solusinya bagaimana, Ustaz? Penyakit stroke itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah otak. Disumbat oleh apa? Disumbat oleh yang namanya kolesterol. Ya, disumbat. Ditambah lagi karena pembuluh darah kita sudah tidak elastis lagi atau mengeras. Nah, karena sifatnya pembuluh darah yang ideal, pembuluh darah kita tuh harusnya elastis. Sehingga ketika berdenyut dia tuh elastis gitu ya.
Tapi kalau dia mulai mengeras pembuluh darah kita, gampang pecah. Ya, ditambah lagi ada sumbatan kolesterol. Seperti itu ya. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita biar nggak kolesterol, pertama ya kita hindarin ini. Ya, pertama kita hindari sumbatannya dulu ya, jelas ya. Jangan banyak makan yang kolesterol. Ya, banyak makan yang kolesterol. Dan sumber kolesterol itu dua, gula dan kolesterol. Ya, kenapa? Karena gula berlebihan itu ya nanti lama-lama disimpan jadi lemak. Kolesterol ya. Jadi jangan bayangin kolesterol itu cuma makanan ini doang. Jadi ada orang nggak mau makan minyak-minyakan, tapi makan makanan tinggi gula. Sama aja, bodoh aja gitu loh. Karena nanti mekanismenya gula akan disimpan jadi kolesterol juga. Nah, jadi dua-duanya ya, jangan berlebihan lah. Jadi makannya jangan berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Itu betul. Kemudian yang kedua juga kita ini ya supaya itu tadi kemudian supaya pembuluh darah kita elastis terus. Ya, yang pertama yaitu ya jangan ngerokok. Terus terang ngerokok bener. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ngerokok itu yang paling membuat pembuluh darah gampang keras, gak elastis, gampang pecah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya olahraga rutin. Ya pola hidup sehat lah insya Allah. Itu membuat karena kalau kita olahraga ya dia terlatih untuk pembuluh darahnya untuk kembang kepis selalu elastis gitu loh, nggak kaku jadinya. Seperti itu. Ya kita usahakan seperti itu. Jadi intinya sebenarnya semua kembali kepada pola hidup ya. Ya makan jangan berlebihan. Ya kita luangkan waktu untuk olahraga. Ya kayak saya misalnya nih Ramadan ntar malam futsalan, ya, futsal 1 jam. Ya sempetin ya, gitu ya, gitu. Sempetin ya bagi waktu ya, olahraga seperti itu. Jadi begitu ya untuk apa, dan memang demikian ya ada tren gitu ya sekarang 30-40 stroke. Ya kenapa? Karena ya itu pola hidup kita sekarang ini ya pola hidup nggak sehat dan tidak sehat dan dimanjakan oleh zaman dan teknologi. Iya, demikian so. Baik Ustaz. Terkait olahraga Ustaz, ini apakah ada memang ketentuan atau mungkin larangan bahwasanya kita itu tidak boleh untuk olahraga di waktu malam hari Ustaz? Ini tidak boleh, ini nggak tidak benar ya, nggak benar. Saya punya tulisan khusus jadi coba saya lihat dulu tulisannya. Nggak benar. Itu tidak benar ya, larangan mutlak olahraga malam. Ya, ya ini tidak benar. Kenapa? Boleh aja olahraga malam, tapi ada syaratnya begitu ya. Ada syarat dari olahraga malam ya. Ya. Ya, ini olahraga malam saya buat tulisan ya. Apa hukumnya? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja olahraga malam karena hukum asal sesuatu itu boleh. Ya, yang mengatakan nggak boleh mereka berdalil dengan ayat ini. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Kami jadikan tidur kalian itu istirahat dan malam sebagai pakaian. Jadi katanya kalau malam nggak boleh olahraga. Ya, nggak boleh olahraga. Saya bilang boleh aja. Ini bukan dalil untuk larangan olahraga. Ya, malam itu waktu istirahat bukan artinya nggak boleh olahraga gitu ya. Ya, bukan kebalikannya. Ya, bukan kebalikannya. Ya, jadi boleh-boleh aja olahraga di malam hari nggak masalah dan boleh. Dan kalau kita lihat pertandingan internasional malam-malam banyak tuh. Ya, kalau memang nggak boleh tentu ahli kesehatan ya, dokter dan sebagainya ngelarang atlet-atlet olahraga malam. Tapi beberapa pertandingan tuh malah malam hari gitu. Ini tidak benar secara syariat dan medis begitu ya. Ya hanya saja kalau malam hari ya kita perhatikan jangan olahraganya terlalu malam sampai tengah malam dan jangan sampai ya, sedang olahraga badan keringat panas ya kemudian pulang naik motor kedinginan gitu ya. Ya ini yang bahaya. Kemudian pulang-pulang mandi pakai air dingin. Nah ini nggak boleh. Terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Ya jadi pulang tetap hangatkan badan sampai rumah mandi air hangat gitu ya biar tetap hangat badannya. Insya Allah demikian. Baik Ustaz. Lalu melanjutkan tadi tentang mandi itu, Ustaz. Kalau mandi itu yang baiknya itu sebetulnya ketika pagi hari, anggaplah sebelum subuh gitu, Ustaz. Ini baiknya itu dengan menggunakan air hangat atau air dingin, Ustaz? Mandi apa? Mandi? Mandi ketika pagi, mungkin sebelum subuh ya, Ustaz. Nah, sebelum Ya, itu lebih baiknya itu kita menggunakan air hangat atau air yang dingin, Ustaz? iya, oke. Kalau mandi pagi, kalau bisa sebenarnya itu apa ya, tidak mutlak gitu ya, tergantung gitu.
Kalau kita tinggal di tempat yang tempat yang panas ya nggak apa-apa air dingin gitu. Kalau kita tinggal di tempat yang dingin ya pakai air panas. Ya, intinya semua itu adalah kembali jangan sampai menjadi suhu ekstrim bagi tubuh. Ya, kalau kita tinggal di negara Afrika ya panasnya sampai 50 derajat ya subuh-subuh pakai air dingin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita tinggal di Bandung ya Bandung zaman dulu ya sekarang udah panas nih. Ya, itu mungkin ya pagi-pagi ya, kena air dingin banget mungkin ini ya. Jadi dinetralkan lah ya. Ya, kita Baik, sepertinya ada gangguan. Ya Ustadz, bagaimana? Sudah? bisa ya demikian ya. Udah terdengar ya? Ya, sudah. Sudah terdengar, Ustadz. Baik, Ustadz, satu lagi pertanyaan, Ustadz. Ini apa namanya terkait dengan positive thinking, Ustadz. Apakah positive thinking ini apa namanya sebagai satu-satunya cara agar kita tuh terhindar dari penyakit, Ustadz, selain dengan kita makan makanan yang sehat dan juga pola hidup yang sehat? Iya, selain positive thinking banyak ya. Positive thinking banyak. Pertama makanan, kemudian olahraga, pola gerak, makanan dan pola tidur. 4 itu lah. Pola makan yang jangan berlebihan, kemudian pola tidur cukup, jangan sering begadang, ya sama pola gerak ya. Tubuh kita juga perlu gerak dan olahraga teratur, dan terakhir adalah pikiran kita seperti itu ya, pikiran kita ya, karena ini katanya orang Jawa ya, penyebab penyakit itu pertama salah pola makan, yang kedua katanya orang Jawa ya, yang bikin sakit itu kakean pola makan. Kemudian terlalu banyak terlalu banyak tidur, ya, terlalu banyak tidak bergerak, dan satu lagi kakean pola, kebanyakan gaya katanya. Itu ya seperti itu. Ini perlu kita perhatiin ya. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan Ustadz terkait jam istirahat atau jam tidur. Ini sebetulnya bagusnya itu atau standarnya itu untuk kita yang sudah dewasa, untuk tidur itu baiknya berapa jam? Lalu kalau apa efeknya jika tidurnya itu kurang atau mungkin kebanyakan tidur, Ustadz? Iya, baik. Untuk orang dewasa, kita jam tidur kita 4 sampai 8 jam. 4 sampai 8 jam ya. Ya, tetapi yang perlu diperhatikan juga, tidur itu bukan hanya kuantitasnya saja, tapi kualitas. Ada orang yang tidurnya 5 jam, atau para ulama ya tidurnya 4 jam tapi cukup. Ya, cukup ya. Nah, kalau kita kita ini yang ya kadang cemas, saya mikirin kerjaan, pikirin ini dan sebagainya, kita dewasa 6 sampai 8 jam cukup. 6 sampai 8 jam kita di usia aktif ini insya Allah cukup ya. Dan kalau kurang ya nggak bagus juga ya. Nanti pusing ya, aliran darah kurang ke kepala. Kalau terlalu banyak tidur juga nggak bagus. Nggak bagus untuk otot ya, dan tidak bagus juga untuk pikiran yang lain-lain. Demikian. Baik, Ustadz. Mungkin terakhir, Ustadz, karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit closing statement mengenai tema kita pada siang hari ini, atau memberikan kami sedikit nasihat kembali terkait dengan positive thinking agar kita menjadi sehat, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, baik ya, teman-teman sekalian, ini buat diri saya pribadi juga nasihat ya. Intinya kita kembali kepada husnuzon kepada Allah ya. Karena indah zoni abdi bi, ya. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi intinya kuncinya dari itu semua husnuzon adalah kita ridho dengan takdir Allah. Apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik untuk hambanya. Itu saja yang terus kita ingat ketika mendapatkan musibah. Insyaallah. Baik, Ustadz. Jazakumullah khair, Ustadz, atas pemaparan materinya dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan juga kita bisa berhusnuzon selalu sehingga tubuh kita sehat dan bisa kita gunakan untuk beribadah. Sekali lagi, jazakumullah khair, Ustadz. Ustadz, jika saat ini memiliki agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room kajian, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja telah kita saksikan bersama kajian zuhur pada tanggal 18 April 2022 dengan tema
positive thinking untuk sehat. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat dan kita bisa gunakan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya sampaikan kembali beberapa informasi. Yang pertama ialah bahwasanya Rohis Lintas Arta pada kesempatan Ramadan 1443 Hijriah tidak hanya mengadakan kajian zuhur saja yang sebagaimana kita telah lakukan saat ini, namun juga menyelenggarakan beberapa kajian, diantaranya adalah terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan, yang ada beberapanya yaitu tentang kaidah bahasa Arab, lalu juga ada kajian tahsinul Quran, kajian yang berguna atau bermanfaat insya Allah untuk memperbaiki cara baca Al-Quran kita, lalu juga terdapat kajian tematik yaitu kajian fikih yang mempelajari bagaimana tata cara beribadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Kajian tematik ini akan diselenggarakan setiap 2 kali dalam sepekan pada periode 4 sampai 29 April 2022. Dan juga selain kajian tematik, kami juga akan adakan pelatihan sholat dan imam. Pelatihan mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan ini sudah kami lakukan 2 kali pada tanggal 9 dan 15 April kemarin, dan insya Allah akan ada lagi pelatihan sholat dan imam yang terakhir pada tanggal 23 April 2022. Lalu yang terakhir, selain itu juga kami adakan acara pesantren kilat online yang juga bisa diikuti oleh seluruh anak-anak dari karyawan Lintas Arta yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 16 seharusnya kemarin, namun kita undur karena pesertanya masih sangat sedikit. Kita undur, nantinya akan kita adakan pada bulan Juni 2022. Untuk tanggalnya insya Allah akan menyusul dan akan kami informasikan segera. Yang nantinya pada pesantren kilat online ini terdapat beberapa aktivitas yang antara lain adalah tantangan Ramadan Juara, lalu juga ada mentoring motivasi, ada juga proyek kebaikan dan juga jelajah Al-Quran. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan dirinya pada kegiatan-kegiatan kajian tadi maupun pelatihan imam agar bisa langsung melaksanakan pendaftarannya pada link pendaftaran yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu atau juga kepada link pendaftaran yang sudah kami share di kolom chat. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya pada acara pesantren kilat online ini juga kami persilahkan untuk segera mendaftar pada link yang telah kami share di kolom chat pada saat ini. Dan yang terakhir, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi dengan cara berinfak, dengan cara bersedekah pada QR barcode yang saat ini tampil, atau bisa langsung ditransfer ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis Lintas Arta. Partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sangat berarti sekali untuk menyemarakan agenda dakwah di Rohis Lintas Arta pada tahun ini, juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan di lingkungan Lintas Arta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada esok hari, pada tanggal 19 April 2022 di jam 12.30 sampai dengan 13.30 dengan kajian zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Subhan Bawazir dengan tema takut pada Allah itu menyelamatkan. Demikian informasinya Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua sehat selalu dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rohis Lintas Arta. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf banyak kesalahan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Masjid Al-Kaabah